Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Salma Najla Faiha dengan NIM 240105040288 Prodi Akuntansi Syariah. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut dengan PPh 21. Nah, pajak ini tuh sudah sering banget kita dengar, apalagi bagi orang yang sudah bekerja. Tapi ternyata masih banyak yang bingung nih, bagaimana perhitungannya, serta siapa aja sih yang kena pajak? Tenang aja, di video kali ini aku bakal bantu jelasin dengan gampang dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Jadi teman-teman, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Biasanya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan. Nah, siapa sih yang memotong pajak ini? Jadi, pajak ini dipotong langsung oleh pihak pemberi kerja. Misalnya, tempat kita bekerja. Jadi, kita sebagai wajib pajak tidak perlu membayar langsung ke tempat pajak karena sudah otomatis dipotong langsung oleh pihak pemberi kerja. Nah, siapa aja sih yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21? Ada beberapa kelompok nih. Yang pertama, pegawai tetap, yaitu karyawan yang menerima gaji rutin setiap bulan. Dan yang kedua, ada pegawai tidak tetap, misalnya seperti pekerja harian atau pekerja lepas. Dan yang ketiga, ada tenaga ahli atau freelance, misalnya seperti konsultan, dosen tamu, pembicara, dan lain sebagainya. Pokoknya, selama seseorang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa, biasanya itu termasuk objek pajak PPh pasal 21. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin bingung nih. Gimana sih penghitungan PPh pasal 21? Jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama, tentukan penghasilan bruto per bulan, yaitu total gaji sebelum dikurangi apapun. Kedua, kurangi dengan potongan wajib seperti biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, iuran pensiun, atau iuran yang ditentukan langsung oleh perusahaan. Hasilnya disebut penghasilan neto. Langkah ketiga, kurangi dengan PTKP, yaitu PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, PTKP itu batas penghasilan yang tidak kena pajak ya. Misalnya untuk orang lajang, menikah, atau orang yang punya tanggungan. Langkah keempat, jika setelah dikurangi PTKP masih tersisa angka, itulah yang disebut dengan PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, PKP inilah yang dihitung berdasarkan tarif progresif pasal 17 UU PPh. Artinya, semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Tapi tetap adil kok, karena PPh ini pajaknya berdasarkan kemampuan penghasilan kita. Biar lebih mudah dipahami, ini aku kasih contoh singkatnya ya. Tolong diperhatikan teman-teman. Masuk ke pelaporan dan pembayarannya. Setelah pajak dipotong oleh perusahaan, maka perusahaan akan menyetor ke kas negara dan dilaporkan ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak, melalui e-Bupot atau e-SPT. Pegawai yang ingin melaporkan SPT tahunan juga bisa untuk memastikan penghitungan atau pencatatan sudah benar. Untuk apa sih pajak ini? Jadi, pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta subsidi dan bantuan sosial. Jadi, setiap kali pajak dipotong dari gaji kita, sebenarnya kita juga ikut berkontribusi untuk membangun negara. Nah, sekarang kamu sudah paham kan apa itu PPh 21, cara menghitungnya, dan kenapa penting? Dan jangan lupa, sebagai warga negara yang baik, taat pajak itu keren loh. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.